Di situ saya sempat kaget. Karena apa? Ketemu harimau waktu itu. Harimau doreng, gede sekali. Bisa jalan, wah sempat kaget saya di tengah rumput gajah itu. Nah terus akhirnya saya duduk. Dia diam, melihatin saya terus, harimau itu. Terus saya bilang hati saya, kalau memang mati saya dimakan harimau, monggo silahkan, saya sudah ikhlas. Sesuai dengan tujuan kita tadi, mati atau mukti. Lama ngeliatin, tahu harimau itu belok kiri. Itu jarak 10 meter itu, kurang lebih jarak 10 meter. Saya duduk, dia berdiri terus. Nah setelah dia belok kiri, saya nggak lama diri jalan. Itu rupanya nggak ada jalan, tebing rupanya itu. Lah. Pada saat itu di Gua Cermai, saya juga nggak tahu ada gua. Saya hanya dibawa ke situ, tahu-tahu di depan ada kali kecil. Saya duduk, nggak lama ada orang datang, ada sekitar 9 orang. 9 orang, saya nanya, Pak ini lubang apa gitu. Ini gua apa? Gua Cermai katanya. Nah terus mau dia cerita, beliau itu rupanya anak buahnya Sri Sultan ke-9. Dia nunjukin nih, seperti ada kayak tanda anggota lah gitu ya. Dia mau masuk ke situ. Saya diam aja. Pada saat duduk di tengah depan gua ada kali kecil itu, waktu itu saya melihat orang kayak ya saya melihat di danau tadi ada orang 7 perempuan cantik-cantik di mandi di kali itu. Kalinya padahal kecil, tapi saya nggak peduli itu. Gak lama hilang, itu nggak kelihatan lagi. Setelah itu saya kun fayakun masuk ke gua itu. Begitu saya masuk, itu lagi arusnya kencang. Jadi setahu saya setiap gua itu pasti ada kalinya. Arus kencang. Nah setelah itu saya jalan, karena saya nggak tahu. Gua itu kan gelap ya. Saya nempel dinding. Saya nggak ngerti mau kemana ini, mau nempelnya dinding. Saya jalan terus itu. Sambil belajar arus air. Ya sempat jatuh-jatuh. Tapi saya nekat. Nah setelah kita dalam gua, saya juga nggak tahu jam berapa, kapan. Oh saya nggak tahu lah itu. Nggak tahu waktu lah saya. Begitu saya sudah agak lama di dalam gua itu, saya ada dinding kok lubang gitu loh. Kok ada lubang, terus saya kok lubangnya agak lebar gitu loh. Saya naik. Jadi cuma ada, saya nggak ngerti apa namanya, karena gelap ya. Kita naik, masuklah ke situ. Begitu saya masuk, saya sempat kaget. Karena apa? Saya ngeliat itu kok ada barangnya dingin, minta ampun. Saya sempat kaget karena nggak ngerti kanan kiri mana, di dalam bawah gitulah ya. Terus tahu ada suara, sinten niku, siapa itu? Kulo, saya jawab gitu. Saya, tujuannya apa? Sama, saya bilang gitu. Ya udah, masuk. Nah disitulah di dalam Gua Cermai itu saya nggak tahu hari, nggak tahu bulan, nggak tahu apa, di situ lama. Nah setelah itu saya diajak keluar, dibawa keluar, langkah saya dibawa keluar, terus saya nempel dinding juga. Tahu ketemulah pintu masuk tadi itu, saya keluar lagi, keluar gua. Setelah itu saya mengikuti kaki dan hati, jalan lagi ke arah timur lagi. Disitulah ketemu rumput gajah yang tinggi-tinggi.
Dan saya pun nggak kelihatan karena tinggi-tinggi sekali rumput gajah kering itu. Nah terus saya masuk. Di situ saya sempat kaget. Karena apa? Ketemu harimau waktu itu. Harimau doreng, gede sekali. Begitu saya jalan, wah sempat kaget saya di tengah rumput gajah itu. Nah terus akhirnya saya duduk. Dia diam melihatin saya terus, harimau itu. Terus saya bilang hati saya, kalau memang mati saya dimakan harimau, monggo silahkan, saya sudah ikhlas. Sesuai dengan tujuan kita tadi, mati atau mukti. Lama ngeliatin, tahu harimau itu belok kiri. Itu jarak 10 meter itu, kurang lebih jarak 10 meter. Saya duduk, dia berdiri terus. Nah setelah dia belok kiri, saya nggak lama diri jalan, itu rupanya nggak ada jalan, tebing rupanya itu. Lah, siapa dari harimau itu? Udah bodo aman lah, saya nggak peduli lah, saya jalan terus. Nah, saya jalan terus, suatu saat, saya juga haus sekali. Karena hidup sementara air, lewat hutan, perbukitan, cadas, ya kan. Jadi dari pantai Kuarungsong sampai Wonosari itu cadas semua tuh perjalanan saya itu. Nah, begitu saya haus sekali udah nggak kuat jalan saya. Terus saya duduk mohon lagi, mohon air untuk kekuatan lah itu. Nah, saya begitu melek, saya jalan pelan. Nah, saya ngeliat bukit, ada bukit nggak terlalu tinggi. Bukit itu ada suatu gubuk itu rumah yang ya gubuk rumah kecil lah gitu ya. Nah di depan rumah itu saya lihat ada tempayan dari tanah itu, terus di atasnya ada siwur adalah untuk ngambil air yang dari batok kelapa dicandalin. Saya naik. Nah begitu saya naik ketemulah nenek-nenek keluar dari gubuk itu. Saya ngomong, saya ditegur juga, tapi intinya saya hanya minta air, boleh enggak? Dia bilang apa? Minum sekenyang-kenyangnya, ngombe sawarke, itu loh, ya. Aku harus minum, wah pakai gayung. Begitu selesai, saya mengucapkan terima kasih. Terus ya hati-hati, dia gitu, nenek itu. Nah terus akhirnya saya turun dari tebing itu. Begitu turun saya nengok, itu rumah tuh nggak ada. Kan bingung kita. Loh kok nggak ada rumah ini? Kok seperti yang danau tadi? Atau kok tanah biasa? Nah, akhirnya saya udah terima kasih lah. Jalanlah kita. Jalan ke arah timur lagi. Dari rupanya daerah itu namanya Bangkinatar. Nah di Bangkinatar itu, setelah dari itu, saya ketemu gua. Jadi daerah Bangkinatar itu ada gua. Nah pada saat itu saya ngeliat kok ada lubang lebar. Sendiri di depan gua. Karena rumputnya dua tinggi-tinggi waktu itu. Tahu-tahu apa? Saya tuh mau dimakan ular gede. Di depan wajah kita ini. Udah mulutnya melebar gitu, mau makan. Saya udah dalam hati saya makanlah, kita juga sudah ikhlas kok, saya bilang gitu ya kan. Nah ternyata ular itu nggak jadi makan saya karena apa? Rupanya ekor ular itu keinjek saya gitu loh. Terus akhirnya kaget saya, dia pergi. Nah, setelah itu saya dari gua itu Bangkinatar itu saya lari ke jalan lagi ke timur. Terus lewat Tirtomoyo, lewat ini Wonogiri, itu daerah Wonogiri Tirtomoyo itu ketemulah Dlepeh. Kalau bilang itu adalah Sengkayangan Dlepeh. Nah akhirnya saya di situlah Dlepeh. Dlepeh itu ada namanya batu payung atau batu petek. Ada batu petek di bawahnya, batu payung di atasnya. Nah rupanya menurut narasumber yang saya tanya di sana, itu pertemuan pertama kali yang Penemban Senopati dengan Ratu Selatan. Yang Ratu Selatan. Bukan Nyi Roro Kidul ya. Paham saya adalah Ratu Selatan itu adalah intern
di dalam tugasnya Ratu Kidul beda. Dan tugasnya juga berbeda. Jangan sampai mengatakan Ratu Kidul itu jahat. Menurut saya tidak. Tergantung kita bagaimana. Seorang tamu masuk ke rumah orang harus bagaimana etika kita. Itu menurut paham saya. Jadi yang Ratu Kidul itu tetap ada di dalam, nggak kemana-mana. Tapi Roro Kidul memang bisa kemana-mana. Dari pakan pun berbeda. Ini Roro Kidul pakan hijau, kan Ratu bukan. Itu paham saya. Saya mengenal itu dari tahun 68, ya. Itu paham saya. Tapi kalau memang dari sahabat kita atau saudara kita yang punya tersendiri, monggo, itu semua baik lah ya semua. Tapi ini saya cerita pengalaman yang pernah saya alami dari tahun 68 itu. Nah, di Ndlepe ini rupanya adalah pertemuan pertama kali di Eyang Ratu dengan yang Penemban Senopati. Kenapa? Yang Penemban Senopati itu keping ketemu Nyi Ratu Kidul itu, pertama tapak di Ndlepe ada di Batu Petek di bawahnya. Sudah lama nggak pernah ketemu, diarahkan pindah ke Batu Payung. Batu Payung itu batu gede tapi yang kayak payung. Nah, di situ baru ketemu. Nah, Cepul itu untuk melangsungkan komunikasi, ya. Nah, itu setelah itu dari itu saya udah nggak ngerti hari, nggak tahu bulan, nggak tahu, dan saya nggak pernah dicari orang tua, nggak pernah. Dan mungkin tetangga kita dekat pun nggak ada yang tahu saya itu kayak gitu. Nggak tahu. Dianggapnya gitu edian. Karena rambut kita loh panjang, asal ketemu lewat di perkampungan di orang-orang bilang, oh Bang Edan, orang gila, saya diem aja. Karena rambut panjang, berbulan-bulan bening nggak pernah pulang. Nah, akhirnya saya pulang. Begitu sampai rumah, ditawarin kerja, gitu loh ya. Wah, senang sekali. Tapi dengan kerja pun kita masih jalan. Dari perjalanan saya itu dari mulai pantai selatan ke arah timur sampai Ndlepe. Ndlepe itu kalau nggak salah itu masih masuk Tirtomoyo kalau salah itu. Desanya kalau nggak salah loh ya, Tirtomoyo itu. Nah, setelah saya pulang, nggak lama lagi saya dibawa kemana coba? Dibawa ke suatu lokasi nggak jauh dari kampung. Namanya Ejeng. Itu di tengah Kali Nongo. Ada Kali Nongo dekat sebelum dari Jakarta, sebelum masuk ke stasiun Tugu itu ada Sungai Nongo itu. Itu tempat peristirahatannya pasukan dan termasuk Pangeran Diponegoro. Itu situ saya di situ. Nah, setelah itu dibawa lagi kita suruh mandi 7 sungai. Diarahkan ke situ. Dengan catatan apa yang saya tangkap waktu itu, kamu mulai mandi dari maghrib sampai rumah tidak boleh lebih dari subuh. Coba. Atau apa yang kita akhirnya nanya kan, sungai yang ada di Jogja apa sih yang lewat kota Jogja itu sungai apa aja? Akhirnya dikasih dapat informasi bahwa sungai itu dari barat itu Sungai Bedok, Sungai Bayem ke arah timur ya, Sungai Nongo, Sungai Codi, Sungai Gajah Wong, Sungai Kuning, Sungai Opak. Nah, kalau kamu jalan itu, kamu harus lewat rel jalannya, rel kereta. Nah, akhirnya kita lewat kereta, mulai maghrib, sebelum maghrib kita jalan tuh. Jalan sampai ke sungai yang paling barat, Sungai Bedok. Sampai Sungai Bedok maghrib, saya nyari kalau nggak mata air atau gerojokan. Gerojokan itu ada kali yang ada batu kan, ini gerojok nih. Jadi kita kalau nggak di mata air pinggir kali, atau enggak di bawah gerojokan. Saya di situ sebisa-bisa saya nggak ngerti apa-apa kok. Ya saya yang intinya adalah mohon aja dah. Mohon yang terbaik lah gitu. Sama Allah. Setelah selesai kita naik lagi lewat rel. Ketemulah saya Sungai Bayem. Saya cari mata air lagi. Berendam di situ. Nah terus kita selesai naik lagi.
ketemu Sungai Nongo. Dan lagi selesai kita jalan lewat rel lagi, ketemu Sungai Codi. Begitu kita benar-benar selesai, ketemulah ke arah timur lagi, ketemu Sungai Gajah Wong. Setelah selesai kita naik lagi lewat rel, jalan ke timur, ketemu Sungai Kuning. Sungai Kuning selesai naik lagi jalan ke arah timur, Sungai Opak dekat Prambanan. Baru pulang sampai rumah, jangan sampai lebih dari subuh. Kalau lebih dari subuh katanya gagal katanya. Nah di situ saya jalanin. Nah, saya jalanin perjalanan mandi Sungai Tujuh.